Sahabat petunjuk Al-Quran, dengarkanlah ini dengan hati, bukan dengan telinga. Ada luka yang tidak berdarah, ada kesepian yang tidak terlihat, dan ada tangisan yang tidak pernah keluar sebagai suara. Banyak manusia hidup dengan wajah tersenyum, tetapi jiwanya berteriak dalam sepi yang panjang. Mereka berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal di relung terdalam, hatinya seperti rumah kosong yang lampunya mati. Jika hari ini engkau merasa sendiri, meski dikelilingi keluarga, sahabat, dan dunia yang ramai, ketahuilah, itu bukan karena hidupmu kurang manusia, melainkan karena hatimu belum sepenuhnya berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan. Sebab orang yang benar-benar telah mengenalnya, bahkan di tengah kesunyian malam, ia merasa ditemani. Dan orang yang belum mengenalnya, bahkan di tengah tepuk tangan dunia, ia tetap merasa sendirian. Kesendirianmu bukanlah tanda Allah menjauh. Justru seringkali ia adalah isyarat paling lembut bahwa Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Ia mematikan keramaian agar engkau mendengar panggilan yang selama ini tenggelam oleh bising dunia. Maka jangan tergesa-gesa melarikan diri dari sepi. Bisa jadi di sanalah engkau akan bertemu dengannya untuk pertama kali, atau bertemu kembali setelah lama lupa. Sahabat petunjuk Al-Quran yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak. Tidak perlu mengubah posisi tubuhmu. Yang perlu kau ubah hanyalah arah perhatianmu. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan pasrah. Biarkan dunia tetap berputar tanpa perlu kau kejar. Untuk beberapa saat, izinkan hatimu beristirahat dari ambisi menjadi apa-apa. Di hadapan hakikat, kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah hamba yang setiap denyut jantungnya bergantung pada izinnya. La haula wala quwata illa billah. Kalimat ini bukan sekedar zikir lisan, melainkan pengakuan terdalam bahwa kita ini tidak memiliki daya, tidak memiliki kuasa, bahkan tidak memiliki diri. Ketika kalimat ini benar-benar turun ke hati, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh namun menenangkan. Beban hidup terasa lebih ringan, karena engkau tidak lagi merasa harus menggendong segalanya sendirian. Di titik ini, kesendirian mulai berubah wajah. Ia tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi ruang perjumpaan. Ruang di mana ego mulai diam dan cahaya mulai berbicara. Ilmu makrifat selalu dimulai dari satu pertanyaan sunyi, siapakah aku? Selama ini kita menyebut aku dengan penuh keyakinan, seolah ada sesuatu yang benar-benar berdiri kokoh di balik kata itu. Kita berkata, aku terluka, aku dikhianati, aku ditinggalkan. Padahal yang sebenarnya terluka adalah ego, bukan hakikat diri. Dalam pandangan tasawuf, diri sejati bukanlah ego yang menuntut, melainkan kesadaran yang menyaksikan. Ego ingin dimiliki, ingin ditemani, ingin diakui. Ia merasa hidup jika diperhatikan. Tetapi ruh, ia tenang, bahkan dalam sunyi. Ruh tidak merasa kehilangan, karena ia tahu tidak pernah memiliki apapun selain Allah. Kesendirian terasa menyakitkan ketika engkau masih berdiri di makam ego. Namun ketika engkau mulai melangkah menuju makam fana, engkau akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar pergi dan tidak ada yang benar-benar datang. Semua hanyalah tajali, penampakan sementara dari kehendaknya di layar kehidupan. Bayangkan dirimu sebagai setetes air yang terpisah dari samudra. Selama ia menganggap dirinya berdiri sendiri, ia akan takut menguap, takut jatuh, takut hilang. Ia merasa kecil, rapuh, dan sendirian. Tetapi saat ia kembali menyatu dengan samudra, ia tidak lagi takut lenyap. Begitulah manusia. Selama ia mengira dirinya terpisah dari Allah, ia akan terus dihantui rasa takut dan sepi. Tetapi ketika ia sadar bahwa keberadaannya hanyalah bagian kecil dari samudra hakikat, ketakutan itu perlahan larut. Ia tidak lagi bertanya,
siapa yang menemaniku? Karena ia sadar, sejak awal, ia tidak pernah berpisah dengannya. Allah tidak jauh, yang jauh hanyalah pandangan kita. Allah tidak meninggalkan, yang sering berpaling adalah hati kita. Dan ketika hati kembali, jarak itu pun lenyap seketika. Sahabat petunjuk Al-Quran, jalan makrifat bukan jalan melayang di awan tanpa pijakan. Ia bukan pelarian dari hukum, melainkan pendalaman makna hukum. Syariat adalah wadah, hakikat adalah isinya. Tanpa wadah, isi akan tumpah dan hilang. Solat yang engkau jaga bukan sekedar gerak tubuh, melainkan latihan meletakkan ego di lantai paling rendah. Puasa yang engkau tahan bukan sekedar lapar, melainkan pendidikan agar ruh memimpin, bukan nafsu. Akhlak yang lembut bukanlah hiasan, melainkan bukti bahwa cahaya yang engkau rasakan bukan cahaya palsu. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak merasa paling sampai, justru ia merasa semakin kecil, semakin halus, semakin takut menyakiti makhluk karena ia melihat sang kekasih dalam setiap wajah. Dan pada titik itulah sahabat, kesendirian berubah menjadi kebersamaan yang sunyi namun penuh kehadiran. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada dinding yang tidak terbuat dari batu. Ada tirai yang tidak bisa disentuh tangan, namun ia lebih tebal daripada gunung dan lebih gelap daripada malam. Tirai itu bernama ego. Ia tidak berisik, tidak selalu kasar, bahkan sering menyamar sebagai kebaikan. Ia berbisik dengan suara lembut, "Aku ingin dekat dengan Allah." Tetapi diam-diam, ia ingin menjadi sesuatu di hadapan Allah. Ego tidak selalu berkata, "Aku sombong." Kadang ia berkata, "Aku rendah hati," tetapi ia ingin dipuji karena kerendahan hatinya. Kadang ia berkata, "Aku ikhlas," tetapi ia kecewa ketika tak dihargai. Inilah hijab terhalus yang membuat manusia merasa jauh, merasa sendiri, merasa tidak ditemani, padahal Allah tidak pernah beranjak dari tempatnya. Selama ego masih berdiri sebagai pusat, engkau akan selalu merasa ada jarak. Sebab ego membutuhkan pembanding. Aku dan dia, aku dan mereka, aku dan dunia. Padahal dalam samudra makrifat tidak ada dua. Yang ada hanyalah dia, dan selain dia hanyalah bayangan. Perhatikanlah dengan jujur, wahai sahabat. Dari mana datangnya rasa takut kehilangan? Dari mana lahirnya luka ditinggalkan? Semuanya berakar pada satu kalimat yang jarang disadari. Ini milikku. Ketika engkau berkata keluarga ini milikku, pasangan ini milikku, nama baik ini milikku, maka pada saat yang sama engkau sedang menyiapkan pintu bagi kesedihan. Sebab apapun yang engkau klaim sebagai milik, cepat atau lambat akan diambil kembali oleh pemilik sejati. Ilmu makrifat mengajarkan adab batin. Jangan merasa memiliki, cukup merasa dititipi. Sebab hamba sejati tidak menggenggam, ia hanya menjaga. Ketika yang dititipkan diambil kembali, ia tidak berteriak, tidak memberontak, tidak merasa sendiri. Ia hanya menunduk dan berkata dalam hati, "Engkau Maha Mengetahui." Ego merasa hancur ketika kehilangan. Ruh justru semakin mengenal ketika dilepaskan. Fana bukan berarti hilang dari dunia, bukan pula menjadi makhluk aneh yang terasing. Fana adalah saat aku yang palsu berhenti berteriak, saat engkau tidak lagi sibuk mempertahankan citra, nama, dan peran. Pada makom fana, seorang hamba mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah aliran kehendak Allah. Ia bekerja, tetapi tidak merasa sebagai pelaku. Ia berbicara, tetapi tidak merasa sebagai sumber. Ia berbuat baik, tetapi tidak mengklaim kebaikan itu sebagai miliknya.
Di titik ini, rasa kesendirian perlahan mati, sebab kesendirian hanya ada ketika ada aku yang merasa terpisah. Ketika aku itu luruh, yang tersisa hanyalah kehadiran. Dan kehadiran itu begitu penuh, begitu nyata, hingga tidak menyisakan ruang bagi sepi. Bayangkan sebuah lampu yang menyala. Banyak orang mengagumi lampunya, bentuknya, warnanya, cahayanya. Namun sedikit yang menyadari bahwa cahaya itu bukan berasal dari lampu itu sendiri. Lampu hanyalah wadah, cahaya datang dari sumber yang lebih dalam. Ketika lampu pecah, cahaya tidak mati, ia hanya mencari wadah lain. Begitulah dirimu. Tubuhmu adalah lampu, pikiranmu adalah kaca, ego adalah bentuk. Tetapi nurullah bukan milikmu, ia hanya memancar melalui dirimu selama engkau tidak mengklaimnya. Ketika engkau berkata, "Ini cahayaku," saat itulah cahaya meredup. Ketika engkau berkata, "Aku hanyalah wadah," saat itulah cahaya memancar tanpa batas. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada jebakan halus di jalan makrifat, merasa tidak perlu lagi syariat karena merasa sudah dekat. Ini bukan tanda sampai, melainkan tanda ego berganti pakaian. Hamba yang benar-benar mengenal Allah justru semakin menjaga solatnya, semakin lembut lisannya, semakin takut melukai makhluk. Ia tidak merasa bebas berbuat apa saja, karena ia sadar setiap geraknya berada dalam pengawasan cinta. Syariat menjaga agar fana tidak berubah menjadi kesesatan. Syariat menambatkan pengalaman batin agar tetap membumi dalam adab. Maka jika engkau ingin menembus hijab ego, jangan tinggalkan syariat. Jadikan ia pijakan agar perjalananmu tidak melayang tanpa arah. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketahuilah, kesendirian yang kau rasakan selama ini bukanlah ketiadaan, melainkan ketidaksadaran. Bukan karena Allah tidak hadir, tetapi karena hatimu sibuk mencarinya ke arah yang salah. Nurullah tidak datang dari luar, tidak turun dari langit yang jauh, tidak bersembunyi di tempat-tempat yang harus ditempuh dengan langkah kaki. Ia sudah ada sejak sebelum engkau merasa ada. Nurullah adalah cahaya, dengannya engkau melihat, tetapi engkau lupa bahwa engkau melihat karena cahaya itu. Ia seperti matahari bagi mata yang sehat. Mata tidak pernah melihat matahari sebagai objek, tetapi tanpa matahari, mata tidak mampu melihat apapun. Begitulah nurullah. Ia terlalu dekat untuk disadari oleh ego yang sibuk memandang keluar. Ketika engkau merasa sendiri, sesungguhnya yang terjadi adalah ego sedang kehilangan sandaran. Dan ketika sandaran palsu runtuh, barulah kesempatan bagi cahaya sejati untuk dikenali. Kesendirian adalah malam panjang agar engkau merindukan fajar. Pada awal perjalanan, manusia selalu berkata, "Aku mencari Allah." Ia mencari melalui ilmu, melalui guru, melalui pengalaman batin, bahkan melalui rasa sakit. Semua pencarian itu tidak salah, tetapi belum selesai. Pada satu titik, pencarian itu akan melelahkan. Doa terasa kering, zikir terasa hampa. Hati bertanya, "Di mana engkau?" Padahal justru di saat itulah pintu makrifat mulai terbuka. Sebab makrifat bukanlah menemukan Allah sebagai objek, melainkan menyadari bahwa sejak awal engkau selalu berada dalam penglihatannya. Dari sini, pencarian berubah menjadi penyaksian. Engkau tidak lagi berkata, "Aku ingin merasa ditemani," melainkan, "Aku tidak pernah ditinggalkan." Makam ini sangat halus. Ia tidak disertai ledakan emosi, tidak pula karomah yang mencolok. Ia hadir sebagai ketenangan yang sederhana.
Kesepian tetap ada secara lahir, tetapi batin terasa penuh. Sunyi tetap sunyi, namun tidak lagi menakutkan. Sahabat petunjuk Al-Quran, selama aku masih berdiri di tengah, Nurullah hanya tampak sebagai konsep. Tetapi ketika aku mulai menepi, cahaya itu mulai terasa sebagai kehadiran. Inilah rahasia fana yang jarang dipahami. Fana bukan berarti engkau menghilang dari dunia. Engkau tetap bekerja, berbicara, berinteraksi. Tetapi pusatnya berpindah. Bukan lagi aku yang melakukan, melainkan Allah yang menggerakkan. Pada titik ini, kesendirian tidak lagi dipahami sebagai kekosongan, tetapi sebagai ruang bersih tempat Allah menghadirkan dirinya tanpa gangguan ego. Banyak wali justru mencintai kesendirian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena di sanalah suara sang kekasih terdengar paling jernih. Namun ingatlah, ini bukan alasan untuk menjauh dari makhluk. Justru setelah merasakan kehadirannya, seorang hamba kembali ke tengah manusia dengan hati yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Bayangkan bayanganmu di tanah. Selama engkau sibuk mengejar bayangan itu, engkau akan kelelahan. Ia selalu bergerak, berubah bentuk, dan tak pernah bisa digenggam. Tetapi ketika engkau menoleh ke arah matahari, bayangan itu otomatis berada di belakangmu. Begitulah hubungan antara ego dan Nurullah. Selama engkau mengejar rasa, pengalaman, dan pengakuan, engkau akan terus merasa kurang dan sendirian. Tetapi ketika engkau menghadap kepada Allah dengan kepasrahan, rasa ditemani itu datang tanpa dikejar. Makrifat bukan tentang mengumpulkan pengalaman batin, melainkan melepaskan klaim batin. Saat engkau berhenti berkata, "Aku ingin merasakan Allah," justru disitulah Allah membuatmu merasa cukup dengannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, Nurullah yang tidak dijaga dengan syariat akan berubah menjadi api yang membakar, bukan cahaya yang menerangi. Oleh karena itu, para arifin selalu menekankan, semakin dalam hakikat, semakin kuat pegangan pada syariat. Salat adalah tempat paling jujur untuk menguji apakah kehadiran itu nyata atau hanya perasaan. Jika kehadiran membuatmu semakin khusyuk, semakin rendah hati, semakin takut menyakiti, maka ia adalah cahaya. Tetapi jika ia membuatmu merasa bebas melanggar adab, merasa lebih tinggi dari orang lain, maka itu hanyalah bayangan ego yang menyamar. Buah dari Nurullah bukanlah keajaiban, melainkan akhlak. Lidah yang lembut, hati yang lapang, dan jiwa yang tidak mudah tersinggung. Dan di sanalah sahabat, orang yang mengenalnya benar-benar tidak pernah merasa sendirian, bahkan ketika ia duduk sendiri dalam gelap. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak orang berbicara tentang makrifat, tetapi sedikit yang dikenali dari akhlaknya. Padahal para arif selalu sepakat dalam satu hal, pengenalan kepada Allah tidak diukur dari dalamnya rasa, melainkan dari lembutnya perilaku. Ilmu yang benar tidak membuat seseorang merasa tinggi, tetapi justru membuatnya semakin merunduk. Orang yang belum mengenal sering ingin terlihat, ia ingin didengar, ingin dianggap, ingin diakui sebagai orang yang paham. Namun orang yang telah mengenalnya, ia justru berusaha tidak terlihat. Ia takut jika keberadaannya melukai. Ia khawatir jika ucapannya melukai. Sebab di setiap wajah yang ia jumpai, ia melihat pantulan cahaya sang kekasih. Makrifat yang sejati tidak berisik. Ia tenang, sederhana, dan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal di balik kelembutan itu, ada kekuatan batin yang lahir dari kepasrahan total kepada Allah. Perhatikanlah dirimu, wahai sahabat. Ego selalu reaktif. Ia mudah tersinggung, mudah tersulut, mudah merasa diserang. Ia ingin membela diri, ingin menang, ingin benar. Dalam setiap peristiwa, ego bertanya, "Bagaimana dengan aku?" Namun ketika pengenalan kepada Allah mulai meresap, pertanyaan itu berubah. Hati tidak lagi sibuk membela diri, melainkan sibuk menjaga adab. Ia bertanya,
Apakah sikapku diridhoi? Apakah ucapanku melukai? Di titik ini, seseorang mulai mampu diam tanpa merasa kalah, mengalah tanpa merasa direndahkan, dan memberi tanpa merasa kehilangan. Inilah buah dari kesadaran la haula wala quwata. Ketika engkau sadar bahwa tidak ada daya dari dirimu, engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada bentuk fana yang sering luput dari pembahasan. Fana dalam menilai diri. Orang yang telah mencicipi makrifat tidak sibuk menilai amalnya sendiri. Ia tidak berkata, "Aku sudah ikhlas," karena ia tahu keikhlasan pun bisa menjadi jebakan ego. Ia memandang amalnya dengan rasa takut dan harap. Takut jika amal itu tercemar oleh niat tersembunyi dan berharap Allah menerimanya dengan rahmat. Ia lebih mudah melihat kekurangan diri daripada kesalahan orang lain. Inilah sebabnya para arif terlihat lembut bahkan kepada orang yang menyakitinya. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka melihat segala sesuatu berada dalam genggaman kehendak Allah. Mereka tidak sibuk mencari siapa yang salah, karena mereka sibuk menjaga hati agar tidak jauh darinya. Bayangkan padi di sawah. Semakin kosong, ia berdiri tegak, bahkan kaku. Tetapi semakin berisi, ia semakin menunduk. Begitulah ilmu yang benar. Ilmu yang masih mentah membuat seseorang keras dan mudah menghakimi. Tetapi ilmu yang matang, yang telah bercampur dengan rasa dan makrifat, membuat seseorang semakin rendah hati. Ia tidak tergesa-gesa menyalahkan, tidak cepat memvonis. Ia tahu bahwa hanya Allah yang benar-benar mengetahui isi hati. Orang yang mengenalnya tidak sibuk mengoreksi orang lain, karena ia tahu perjalanan setiap jiwa berbeda. Ia hanya berusaha menjadi cermin yang jernih, bukan palu yang menghantam. Sahabat petunjuk Al-Quran, akhlak lembut bukan sekedar sifat bawaan, melainkan hasil dari latihan panjang dalam syariat. Salat yang benar melahirkan kerendahan hati. Puasa yang jujur melahirkan kesabaran. Zikir yang istiqomah melahirkan kelembutan. Jika seseorang mengaku dekat dengan Allah, tetapi lisannya tajam, hatinya keras, dan perilakunya melukai, maka kedekatan itu patut dipertanyakan. Sebab cahaya tidak pernah melahirkan kegelapan. Buah dari makrifat bukanlah klaim, melainkan perubahan. Perubahan cara memandang manusia, perubahan cara merespons luka, perubahan cara menyikapi dunia. Dan pada titik inilah sahabat, engkau akan melihat bahwa orang yang telah mengenalnya tidak hanya tidak merasa sendirian, tetapi juga menjadi penenang bagi kesendirian orang lain. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah semua yang kita renungi, satu kebenaran mulai tampak dengan jernih. Kesendirian bukanlah musuh, melainkan cermin. Ia memperlihatkan kepada kita sejauh apa hati ini bergantung kepada selain Allah. Semakin kuat sandaran kepada makhluk, semakin perih rasa sepi ketika sandaran itu goyah. Tetapi semakin dalam sandaran kepada Allah, semakin sunyi pun terasa penuh. Ilmu makrifat tidak mengajarkan kita cara menghindari kesendirian, melainkan cara memahami maknanya. Ia mengajarkan kita bahwa selama ini yang merasa sendiri bukanlah ruh, melainkan ego. Ruh tidak pernah merasa ditinggalkan, karena ia hidup dalam kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Ketika engkau mengenalnya, bukan sekedar tahu tentangnya, hidup tidak lagi terasa sebagai perjuangan yang sepi, melainkan perjalanan pulang yang ditemani. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak orang ingin merasakan Allah, ingin mengalami kehadirannya sebagai sensasi batin. Padahal pengenalan yang sejati seringkali tidak terasa dramatis. Ia hadir sebagai ketenangan yang stabil, bukan ledakan emosi.
Mengenal Allah bukan berarti hatimu selalu bahagia, tetapi hatimu selalu kembali kepada pasrah, kembali kepada ridho, kembali kepada keyakinan bahwa apapun yang datang dan pergi berada dalam genggaman hikmahnya. Di titik ini, engkau tidak lagi bertanya, "Mengapa aku sendirian?" tetapi mulai bertanya, "Apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku melalui kesunyian ini?" Dan pertanyaan itu sendiri sudah menjadi tanda bahwa hatimu sedang dibimbing, bukan ditinggalkan. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika engkau ingin mengukur sejauh apa pengenalanmu kepada Allah, jangan lihat pengalaman batinmu, tetapi lihat akhlakmu ketika terluka. Apakah engkau semakin sabar atau semakin pahit? Apakah engkau semakin lembut atau semakin keras? Apakah engkau semakin pemaaf atau semakin pendendam? Makrifat yang sejati melahirkan akhlak yang menenangkan. Orang yang telah mengenalnya tidak sibuk menuntut dipahami, karena ia telah merasa dipahami oleh Allah. Ia tidak sibuk menuntut ditemani, karena ia telah merasa cukup dengan kehadirannya. Dan dari hati yang seperti inilah lahir pribadi yang meneduhkan. Bukan karena kata-katanya indah, tetapi karena jiwanya telah bersandar pada yang maha indah. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika hari ini engkau masih merasa sendiri, jangan putus asa. Itu bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa hatimu sedang jujur. Teruslah melangkah, teruslah membersihkan cermin batinmu dengan syariat dan adab. Suatu saat, tanpa engkau sadari, kesendirian itu akan berubah rasa. Ia tetap sunyi, tetapi tidak lagi menyesakkan. Ia tetap hening, tetapi tidak lagi menakutkan. Pada saat itulah, engkau akan mengerti makna kalimat ini bukan dengan logika, melainkan dengan rasa yang dalam. Jika kamu sudah mengenalnya, kamu takkan pernah merasa sendiri lagi. Bukan karena dunia menjadi ramai, tetapi karena hatimu telah pulang ke asalnya. Sahabat petunjuk Al-Quran yang dirahmati Allah, jika renungan ini mengetuk hatimu, jika ada satu kalimat yang membuatmu terdiam dan merenung, jangan simpan sendiri. Tuliskan di kolom komentar apa yang paling menyentuh jiwamu. Biarkan cahaya saling menyapa dari hati ke hati. Jangan lupa untuk menyukai video ini, agar lebih banyak jiwa yang sedang lelah bisa menemukan jalan pulangnya. Bagikan kepada mereka yang mungkin sedang merasa sendiri, agar mereka tahu bahwa sepi bukan akhir, melainkan pintu. Dan tekan subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam zikir, renungan, dan cahaya Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa yang lahir dari kedalaman hati. Ya Allah, jika selama ini kami merasa sendiri, itu karena hati kami masih berpaling. Kembalikanlah kami kepadamu dengan cara yang lembut. Bersihkan ego kami, terangilah batin kami dengan nur-Mu, dan jadikanlah akhlak kami sebagai saksi bahwa kami benar-benar ingin dekat denganmu. Jangan Engkau biarkan kami bersandar kepada selain Engkau. Cukupkanlah kami dengan kehadiran-Mu. Amin.